Saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita masuk ke bagian tahniatul mauludi lahu wa jawabuhu. Subhanallah, kita masuk dalam bab ucapan selamat untuk bayi yang baru lahir. Masya Allah. Rasanya ya Masya Allah, kita kalau misalnya melihat ada saudari kita, ada kawan kita yang baru lahir, maka subhanallah kita bergembira ya Masya Allah. Kita ucapkan dengan rasa penuh kasih sayang untuk bisa merasakan kebahagiaan yang orang tua bayi dapatkan. Masya Allah. Subhanallah teman-teman, ini merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum bayi lahir ya Masya Allah, biasanya seorang ibu kalau ada berita bahwasannya beliau misalnya ya, para ibu itu misalnya calon ibu dia sudah telat haid, kemudian diberikan kabar gembira bahwasannya hamil, itu pun sudah membuatnya bahagia yang luar biasa Masya Allah. Apalagi dengan kelahiran sang buah hati ya Masya Allah. Kelahiran sang buah hati itu pastinya sangat-sangat dinantikan oleh orang tua dari bayi tersebut ya Masya Allah. Maka subhanallah, ajaran Islam itu adalah ajaran yang sangat luar biasa, yang mana kita tahu ya Masya Allah, di antara akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah memberikan kabar gembira ya Masya Allah, ikut serta merasakan kegembiraan yang dirasakan oleh orang lain ya Masya Allah. Ini adalah akhlak yang mulia ya subhanallah. Kalau ada orang lain sedih, kita pun ikut merasakan sedih, ini juga akhlak yang mulia Masya Allah. Bahkan Masya Allah, dulu sebelum datang Nabi kita Muhammad SAW, ya, waktu Nabi Zakaria, kita ingat ya, Nabi Zakaria itu beliau memohon anak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harap-harap cemas dari usia beliau 70 tahun sampai usia beliau 100 tahun baru kemudian Allah kasih anak ya Masya Allah. Maka kemudian para malaikat yang mengabarkan kepada Nabi Zakaria, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Maryam? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami akan berikan kabar gembira padamu dengan kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Masya Allah. Lihat ya, Allah Subhanahu wa taala saja memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria akan datang seorang anak yang nanti anak tersebut dinamai dengan bayi yang namanya nanti Yahya ya Masya Allah. Bahkan subhanallah, malaikat ketika itu memanggil Nabi Zakaria, dan subhanallah Nabi Zakaria adalah seorang ahli ibadah. Beliau kala itu sedang melakukan ibadah di mihrabnya, dan malaikat mengatakan kepada Nabi Zakaria, annallaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyam minas salihin. Kata malaikat kepada Nabi Zakaria, sesungguhnya Allah itu, wahai Nabi Zakaria, memberikan kabar gembira kepadamu. Ya Allah menggembirakan engkau, wahai Nabi Zakaria, akan datang seorang putra yang bernama Yahya, yang mana Nabi Yahya ini nanti adalah orang yang akan menjadi nabi, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, yang menjadi menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang salih. Masya Allah. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ketika kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria, ini artinya kita sebagai orang-orang beriman hendaklah mencintai kebaikan bagi saudara kita seperti kita mencintai kebaikan untuk diri kita sendiri. Masya Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman diri kita nih, kesempurnaan imannya berkurang sampai kita mencintai untuk saudara kita apa-apa yang kita cintai untuk diri kita. Subhanallah, kalau kita cinta, kita senang, kita diberikan anak ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula orang lain, saudara kita senang ketika Allah berikan anak. Ketika kita ingin ya, kita mencintai kebaikan, subhanallah, misalnya kita ingin atau senang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitu pula kita ingin agar saudara-saudara kita pun mengecap manisnya, lezatnya hidayah. Begitulah akhlak seorang muslim, subhanallah. Jadi ini luar biasa ya teman-teman, karena memang yang namanya orang beriman itu diibaratkan seperti satu jasad. Satu anggota jasad itu sakit, maka semua anggota lainnya terpanggil ya untuk merasakan sakit juga ya, Masya Allah.
Jadi ini yang harus kita lakukan, subhanallah. Ya, jangan sampai sesama kaum muslimin sendiri kita saling hasad, saling benci, ya naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah. Baik, kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika kita tahu bahwasanya ada saudara kita, ada kawan kita melahirkan seorang anak, maka ada beberapa doa yang bisa kita ucapkan. Di antaranya adalah Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha ashuddahu wa ruziqta birra. Kata-kata ini teman-teman, ucapan ini dinukilkan dari Hasan Al-Basri ya rahimahullahu taala, dan disebutkan bahwasanya ini bukan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah ucapannya Hasan Al-Basri, dan beliau mengatakan bahwasanya ketika ada seorang anak yang baru dilahirkan, maka ucapannya ini subhanallah banyak sekali ya doa-doanya. Ini diantaranya adalah Barakallahu laka fil mauhubi wa syakartal wahib wa balagha ashudda wa ruziqta birrah. Ya. Jadi subhanallah waktu itu pernah pada zaman Hasan Al-Basri ketika ada bayi lahir, itu mereka mengucapkannya dengan mengatakan bahwasanya semoga engkau tidak mendapatkan seorang penunggang kuda atau keledai. Maka Hasan Al-Basri pun memberikan sebuah solusi untuk memberikan ucapan yang terbaik, yaitu Barakallahu laka fil mauhub. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberikan keberkahan laka untuk dirimu fil mauhubi laka, atas karunia yang diberikan kepadamu. Masya Allah teman-teman. Ini artinya nih, ketika kita mengatakan Barakallahu laka fil mauhubi laka, artinya kita itu pengen agar saudara kita yang baru melahirkan itu Allah tambah kebaikannya. Yang namanya barakah itu adalah bertambahnya kebaikan. Maka kita inginkan kebaikan untuk saudara kita, diberikan keberkahan dalam usianya, diberikan keberkahan dalam rizkinya, diberikan keberkahan dalam waktunya, ya. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Kita mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk dirimu atas karunia yang diberikan kepadamu. Maksudnya anak-anak, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan baik untuk dirimu wahai orang yang baru melahirkan, dan untuk anakmu. Ya Masya Allah, ini ucapan yang begitu dalam teman-teman. Ya, jadi kata-kata Barakallahu fil mauhubi laka ini subhanallah adalah ucapan yang doa yang sangat bagus. Kita itu minta untuk Allah berikan keberkahan bagi saudara kita. Wa syakartal wahib, dan semoga dia juga mendoakan engkau wahai orang tua mensyukuri zat al-wahib yang memberikan karunia. Al-wahib ini yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa syakartal wahib, zat yang maha memberikan karunia. Subhanallah teman-teman, karena memang Allah yang telah menjadikan orang tua tersebut diberikan rizki berupa anak, ya Masya Allah. Maka hendaklah ketika kita diberikan rizki berupa anak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu nikmat pun yang bisa kita dapatkan dari orang lain. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, di antara bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah mengimani bahwasanya anak-anak yang saat ini ada itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ajarkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, kita didik anak kita dengan sesuatu yang Allah ridhoi, dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridhoi. Itu bentuk ikhtiar kita dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang tahu bahwasanya orang tuanya melahirkan seorang anak, maka dia mengucapkan doa ini, harapannya adalah agar orang tua si bayi tersebut dia menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat anak yang Allah berikan. Subhanallah teman-teman. Benar ya, subhanallah, yang namanya anak itu adalah pemberian, ya subhanallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah beri kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah belum beri, ya Masya Allah, apapun yang sudah dilakukan oleh hamba tersebut, baik itu ikhtiar medis maupun ikhtiar non-medis, maka Allah belum beri. Ya subhanallah, dan banyak sekali
Saya di Yogyakarta terutama ya, ada pernah seorang akhwat itu curhat ke saya. Sudah menikah 7 tahun, 8 tahun, sudah ikhtiar ke sana kemari, tapi belum Allah kasih anak. Ya Masya Allah. Jadi kita yang saat ini diberikan oleh Allah anak, seharusnya kita bersyukur. Karena di luar sana tuh banyak yang pengen punya anak. Banyak yang pengen merasakan hamil itu seperti apa. Banyak yang pengen merasakan yang namanya melahirkan itu seperti apa. Yang namanya menyusui itu seperti apa. Mereka terus berharap kepada Allah, harap-harap cemas, tapi Allah belum beri. Maka subhanallah, saya ajak diri saya dan teman-teman, mari kita bersyukur kembali atas nikmat anak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Wa balagha asyudda, hingga sang anak balagha asyudda itu menjadi dewasa, wa ruziqta birrahu, dan anak ini menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah teman-teman, tidak ada satupun dari kita yang tidak menginginkan anak yang solih dan salihah. Anak yang solih dan salihah adalah anak yang tahu berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya berbakti ketika orang tuanya ada di dunia, tapi anak yang solih dan solihah, mereka ingin berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah terbujur kaku di kubur. Tetap mereka mendoakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghirah. Jadi jangan kira anak-anak yang solih dan solihah itu akan cepat melupakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah nggak ada. Tetap diingat jasa-jasanya, tetap didoakan, tetap memohon kepada Allah, wahai Robku, ya luaskanlah kubur orang tua kami. Wahai Robku, jadikanlah kubur orang tua kami sebagai taman dari taman surganya. Wahai Robku, tempatkanlah orang tua kami nanti kelak di surga. Wahai Robku, jadikanlah ya kuburannya terang, luas. Ya Masya Allah, itu doa anak-anak solih. Masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ketika kita ingin nanti berada di kubur, ya, dan anak kita mendoakan kita, karena subhanallah ada kata Rasulullah SAW itu, ya, beliau pernah mengingatkan diri kita masing-masing, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salas. Ya, sesungguhnya anak Bani Adam ketika meninggal dunia terputus amalannya kecuali 3. Apa amalan di antara amalan yang masih terus sampai kepada si mayit? Yaitu doanya anak solih untuk orang tuanya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu saat ini nih, ketika kita masih hidup, perbanyak kita mendoakan anak-anak kita. Karena doa kita itu mustajab. Nanti kalau kita banyak mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita, kelak nanti Allah jadikan anak-anak kita mendoakan kita. Subhanallah. Ya, jadi al-jaza'u min jinsil amal. Bahkan subhanallah, kita hari ini nih sedang berjuang menanamkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Dan jangan pernah bosan untuk menanamkan kebaikan dalam diri anak-anak kita. Karena sesungguhnya jika kebaikan itu sudah tertanam dalam jiwa anak-anak kita dan anak-anak kita membiasakan di dalam kehidupannya, maka kita pun akan mendapatkan amal jariahnya. Kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Ya Masya Allah. Siapapun di antara kita yang saat ini menjadi seorang ibu, maka ketika ada futur, gak semangat lagi mendidik anak-anak, ingat bahwasanya anak-anak yang solih dan solihah itu akan bermanfaat untuk kita ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Masya Allah. Jadi bersabarlah sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada anak-anak kita kebaikan yang banyak. Ya, boleh teman-teman mendoakan anak-anak dengan doa Allahumma hfadhum dinahum wa dunyahum. Ya Allah, jagalah mereka, anak-anakku, dinahum, agama mereka dan dunia mereka. Allahumma tahhir qulubahum, ya Allah. Jadi kesucikanlah ya hati-hati mereka. Waghfir dzunubahum, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, anak-anakku. Wa hasuna furujahum, ya Allah. Jagalah farji-farji mereka. Allahumma ja'alhum min ahlika wa khassatak. Kita berdoa minta nih pada Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami atau anak-anak mereka itu orang-orang yang keluargamu, ya, para ahli Al-Quran. Ya Allahumma ja'alhum minal ulama'in nubala. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak kami itu ulama-ulama yang takut kepada Engkau. Ya Allahumma ja'alhum minas salihin wal muslihin. Kita doakan anak-anak kita, ya Allah, jadikan anak-anak kami itu anak-anak yang soleh dan anak-anak yang memperbaiki generasi setelahnya, ya, yang Engkau perbaiki hatinya. Allahumma ja'alhum min ahli jannatil firdausil a'la. Ya Allah, jadikanlah mereka kelak nanti menjadi ahli syurga. Itu boleh kita doa begitu teman-teman. Subhanallah. Karena subhanallah, kita itu pengen agar Allah solihkan anak-anak kita. Dan Allah akan jadikan anak-anak yang solih ini kelak akan berjumpa kembali dengan orang tuanya.
dengan syarat orang tuanya harus solih dulu. Maka kita pantaskan terlebih dahulu untuk menjadi solihah, suami kita untuk menjadi suami yang salih, ayah yang solih bagi anak-anaknya. Kelak Allah akan solihkan keturunannya. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang solih dan salihah. Amin. Allahumma amin. Baik. Kemudian setelah kita mengucapkan ya kata-kata tahniah, selamat berbahagia kepada orang tua yang baru melahirkan, kemudian orang tuanya dia pun membalas ucapan yang telah diucapkan oleh orang lain kepadanya. Subhanallah, dan ini bentuk sebagai balasan terbaik. Jadi doa dibalas juga dengan doa. Apa doanya? Subhanallah, kan kita belum tahu ya, belum banyak tahu. Kita biasanya taunya yang barakallahu laka fil mahbilaka wa syaqatal waib wa balagha asyuddahu wa ruziqta birra. Ternyata bagi orang tua si anak tersebut yang memiliki bayi, dia mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika. Masya Allah. Ini indahnya Islam ya, Masya Allah. Jadi luar biasa kita saling membalas dengan doa ya. Dia mengucapkan barakallahu laka, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan juga keberkahan untuk dirimu. Ya Masya Allah. Kita mendoakan keberkahan untuk orang lain pun mendoakan keberkahan untuk diri kita. Wa baraka alaika, dan dalam segala yang engkau miliki, yang engkau berikan kepadamu, semoga Allah berikan tuh keberkahan. Subhanallah, subhanallah. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk keluargamu, semoga Allah memberikan keberkahan untuk anak-anakmu, semoga Allah memberikan keberkahan untuk ilmumu. Semuanya yang Allah berikan kepadamu, semoga Allah jadikan barakah. Wa jazakallahu khairah, dan semoga Allah pun memberikan jazakallah, balasan ya, pahala yang baik untukmu. Wa razaqakallahu mislah, dan semoga Allah pun memberikan karunia yang sama kepadamu. Masya Allah. Jadi orang tua si bayi pun mendoakan kebaikan yang sama untuk yang mengucapkan doa kebaikan untuk dirinya. Ya Masya Allah. Semoga Allah pun memberikan bayi ya sebagaimana Allah telah berikan anak atau bayi kepadaku ya. Berikan kepadamu juga. Masya Allah. Wa adzala thawabak, dan semoga Allah pun berkenan melipat gandakan thawab. Thawab itu adalah pahala. Thawabaka, pahalamu. Masya Allah. Ini luar biasa ya teman-teman. Doa ini kalau diucapkan oleh dua orang muslim ya Masya Allah, yang saling mencintai karena Allah, maka ini merupakan doa yang terbaik. Masya Allah. Nah teman-teman, adakah doa lain ya? Jadi ada diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiyani ya, beliau mengatakan bahwasanya ketika mendengar kabar ada tetangganya punya anak, kemudian beliau mendoakan. Apa doa beliau kepada tetangga yang melahirkan itu? Doanya, ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak yang dilahirkan itu anak yang Allah berikan keberkahan ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak yang diberkahi untukmu. Jadi anaknya ini membawa keberkahan untuk keluargamu ya, untukmu juga, dan juga untuk umat ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia memohon agar anaknya kelak menjadi anak yang bermanfaat, menjadi anak yang banyak memberikan manfaat bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini luar biasa juga doanya ya. Mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Semoga anaknya menjadi anak yang salih, semoga anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, semoga anaknya menjadi anak yang bermanfaat untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah kita telah selesai dalam ucapan selamat untuk bayi. Kita akan lanjutkan ya, karena ini berhubungan dengan anak. Di sini ada ma yu'awwidhu bihil aulad, doa untuk melindungi anak-anak kita ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini teman-teman, ada ternyata ya disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendoakan anak-anak kita agar dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Masya Allah. Sebelum saya membahas, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana dulu Ibunda Maryam yaitu Hana, beliau memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala melindungi Maryam, Masya Allah, dari godaan syaitan. Kita lihat dalam surah Al-Imran ya, ketika istri Imran, ibunya Maryam yang melahirkan Maryam, maka istrinya Imran ini mengatakan atau berdoa kepada Allah, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Kata ibunya Maryam,
Sesungguhnya, wahai Rabbku, aku melahirkan seorang anak perempuan dan engkau lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu. Ya, apakah yang dilahirkan itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Beliau kenapa mengatakan demikian? Karena memang beliau itu, istrinya Imran, telah nazar ya. Jadi waktu itu beliau ingin bahwasanya kalau misalnya besok punya anak, maka anak tersebut akan beliau khidmahkan untuk Baitul Maqdis. Maka kata ibunya Maryam, dan anak laki-laki itu nggak sama kayak anak perempuan gitu ya. Anak laki-laki kan bisa keluar, bisa menjadi seorang da'i, bisa menjadi penyeru kebaikan, bisa menjadi seorang nabi ya. Tapi ini ternyata yang lahir anak perempuan ya. Maka ibunya Maryam mengatakan, wa inni samaituha Maryam, dan aku menamai bayi ini dengan Maryam. Wa inni u'idhuha bika, dan aku memohon perlindungan untuk Maryam ini, untuk bayi ini, wa dzurriyyataha, dan anak keturunannya, minasyaitonir rajim. Maryam didoakan oleh ibunya agar dijaga anak keturunannya daripada syaitan yang terkutuk, daripada godaan syaitan. Ya subhanallah, subhanallah. Sampai-sampai, Masya Allah teman-teman, Maryam itu, ya doanya ibunda Maryam ini diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Maka Rasulullah SAW tuh pernah mengabarkan kepada kita semuanya. Kata beliau, ma min bani adama mauludun illa yamassuhu syaitanu hina yulad. Setiap bayi anak Bani Adam dari keturunan Adam itu akan ditusuk dengan tangan syaitan ketika dia dilahirkan. Fayastahillu sarihan min massi syaitan, sehingga dia berteriak menangis karena disentuh syaitan. Ghaira Maryam wa baniha, selain Maryam dan putranya. Karena memang ketika lahir itu Maryam didoakan oleh ibundanya agar dijauhkan dari godaan syaitan. Masya Allah. Jadi kita boleh teman-teman, kalau kita punya anak perempuan, maka kita baca doa Allahumma inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Seperti ibunda Maryam membacakan doa ini kepada Maryam. Kalau kita punya anak laki-laki ya, maka kita juga boleh mendoakan anak laki-laki kita Allahumma inni u'iduhu bika. Hu ya. Kalau tadi ha, sekarang dominnya hu. Wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah, diriwayatkan dari hadis Abdullah ibnu Abbas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu membacakan doa untuk melindungi Hasan dan Husain. Ya, jadi memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang Rasulullah SAW panjatkan ya untuk atau agar Allah memberikan perlindungan untuk kedua cucunya yaitu Hasan dan Husain. Doa apa yang diajarkan oleh beliau? Doanya u'idzukuma. U'idzukuma ini karena kuma ini dua, karena Hasan dan Husain. Aku meminta, kata Rasulullah SAW, perlindungan kepada Allah untuk kalian berdua. Nanti teman-teman disesuaikan saja ya domirnya. Kalau teman-teman laki-laki, misalnya punya anaknya laki-laki, maka u'idzuka. Kalau punya anaknya perempuan, u'idzuki. Kalau dua, ini u'idzukuma. Bikalimatillahi tammah. Dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahamah. Dari godaan syaitan, wahamah, dan dari binatang ya, karena terkadang binatang-binatang buas itu juga mereka berbahaya ya bagi anak-anak. Atau misalnya bukan hanya binatang-binatang buas di sini, karena hama ini umum ya, binatang-binatang, karena ada juga binatang yang memiliki, sebagian binatang ya, ada yang memiliki racun yang mematikan ya, misalnya kayak kalajengking, ular ya. Jadi Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kedua cucunya dari binatang-binatang yang melakukan keburukan ya. Baik, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan anak-anak kita. Jangan share ya, misalnya kelucuan anak-anak kita itu di status-status atau di media sosial lainnya ya. Masya Allah, itu karena akan mengundang decak kagum orang lain kepada anak-anak kita. Dan dampaknya itu ngeri banget ya. Sampai kalau teman-teman pengen tahu dampaknya, saya tuh punya kawan saya itu punya bayi. Terus kawan saya bercerita nih kepada saya, dulu
bayinya itu bisa berjalan. Kemudian datang orang menjenguknya, dan ketika orangnya pulang, besoknya anaknya tuh lumpuh gitu ya. Maka kata dia kepada saya, ini ya Ummah Yasir, saya dan suami tuh sudah tahu bahwasanya ini tuh sudah yakin ini tuh terkena ain, bayi saya itu terkena ain. Masya Allah. Jadi subhanallah, ini yang harus menjadi pelajaran untuk kita semuanya teman-teman, bahwasanya ternyata ain itu hak ada, maka kita ambil sebab, diantaranya adalah mendoakan anak-anak kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan milik saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.